Perkenalkan, nama saya Elizabeth Ngamut dari kelas C, program studi saya Kehutanan di Stiper Kutai Timur. Di video kali ini saya ditugaskan untuk menjelaskan sejarah sistem periodik dan bagaimana cara untuk membaca tabel periodik. Untuk sejarah perkembangan dari sistem periodik, bahwa suatu tabel berisi identitas unsur yang dikemas secara berkala dalam bentuk periode dan golongan yang berdasarkan kemiripan sifat-sifat unsurnya. Sistem periodik pada awal mulanya merupakan zat yang tidak mungkin diuraikan lagi. Nah, pada tahun 1661 baru diketahui beberapa unsur, diantaranya adalah antimon, karbon, tembaga, emas, timah, seng, air raksasa, dan perak. Setelah itu, pada akhir abad ke-18 diketahui beberapa unsur lagi, diantaranya adalah klorin, hidrogen, mangan, nikel, nitrogen, hidrogen, fosfor, dan oksigen. Nah, karena ditemukan lagi, akhirnya sejarah tersebut disusunlah menjadi suatu sistem periodik. Yang pertama kali menyusun sistem periodik adalah Dommermuir pada tahun 1892. Dommermuir terdapat 3 unsur, di mana massa unsur yang tengah merupakan rata-rata dari massa unsur yang di tepi. Yang kedua adalah menurut para ahli Octave Niels. Menurut Octave Niels, unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan atom. Setelah atom ke-8 akan didapatkan unsur yang mirip dengan unsur 1. Kemudian, menurut Dimitri Ivanovich Mendel pada tahun 1869 melakukan pengamatan 63 unsur yang sudah dikenal dengan mendapatkan hasil bahwa sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom relatifnya yang disusun berdasarkan kenaikan dari massa atom relatifnya. Adalah sistem periodik yang saya buat di tabel ini. Nah, kolom ini disebut dengan golongan. Di sini dibaca misalnya hidrogen, litrium, natrium, kalium, rubidium, sama kalsium, dan vanadium. Ini adalah dari bentuk golongan 1A. Sedangkan yang disebut dengan garis itu adalah ini, misalnya ini ke sana merupakan garis. Ini yang disebut dengan garis. Kemudian untuk disebut dengan golongan 2A, yaitu ini. Di sini terdiri dari berilium, magnesium, kalsium, dan radium. Gimana ya? Ini ya. Ini yang disebut dengan golongan 2A. Kemudian ini yang golongan sampai sini disebut dengan golongan B. Dan ini merupakan golongan transisi. Ini adalah golongan transisi. Jadi di sini terdapat golongan 1A, 2A, golongan 3A, golongan 4A, golongan 5A, golongan 6A, golongan 7A, dan ini adalah golongan 8A yang paling pojok sana. Ini adalah tadi natrium dengan nomor massa 22 dan nomor atomnya adalah 11. Ini adalah nomor atom dan ini adalah nomor massa ya. Jadi di sini kita tulis, ini saya sudah tulis tadi. Nomor atomnya 11, nomor massa 22, proton 11, neutron 11, elektron 11. Nah, kenapa di proton ini 11? Karena untuk menentukan nilai proton,
kan proton ini kan sama halnya dengan nomor atom. Jadi nilai proton adalah 11 dari nomor atom ini, makanya proton sama dengan 11. Sedangkan neutron ini adalah nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Jadi dapatnya 11. Dan elektronnya juga hampir mirip dengan proton. Jadi ditulis di sini adalah 11. Jadi jika natrium nomor massanya 22 dan nomor atomnya 11, jika di sini adalah positif dan positif ini adalah elektron, bisa ditulis dengan 1. Misalnya kita ambil nilai data yang tadi, 11 dikurangi 1 sama dengan 10. Nah, ini adalah hasilnya.